Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman harus tetap selalu mematuhi protokol kesehatan ya, dan juga selalu jaga kesehatan masing-masing. Teman-teman, kali ini saya akan menginfokan terkait banyaknya pertanyaan terkait web Bansos DTKS yang bisa diakses sendiri-sendiri. Teman-teman simak penjelasan saya ini supaya nanti intinya pertanyaannya itu sama semua. Saya hanya membalas beberapa karena pertanyaannya terlalu banyak yang sama, akhirnya saya buatkan video saja. Nah, dari awal cek Bansos DTKS itu bisa diakses sendiri-sendiri ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung Google, mengetikkan nama teman-teman, kemudian nanti akan muncul. Setelah muncul nama teman-teman dan mengisi nama desa, terus kemudian kecamatan dan lain-lain, nanti akan muncul data penerima bantuan yang sesuai dengan nama teman-teman. Jadi nama teman-teman akan muncul, kemudian di situ ada yang tertera hanyalah nama dan juga umur. Nah, ini harus teman-teman cek apakah umurnya itu sudah sesuai dengan usia teman-teman atau belum. Ketika namanya sama tapi usianya beda, berarti bisa dipastikan itu bukan data teman-teman. Mungkin ada tetangga teman-teman yang namanya sama dan umurnya sama dengan yang ada di data cek Bansos. Kemudian teman-teman, untuk mengecek data tersebut di data cek web Bansos itu kan ada keterangan PKH, BPNT, terus kemudian PBI ya teman-teman. Terus kemudian ada tambahan lagi BST. Untuk PBI itu adalah penerima bantuan iuran atau bantuan KIS, Kartu Indonesia Sehat. Ketika nama teman-teman statusnya itu sebagai penerima bantuan, itu statusnya biasanya keterangannya adalah ya, ada keterangan YA. Nah, itu berarti teman-teman sebagai peserta Bansos PBI. Peserta Bansos PBI ini bisa mendapatkan kartu KIS, Kartu Indonesia Sehat. Ketika teman-teman tidak mendapatkan KIS, teman-teman bisa mengusulkan untuk cetak KIS tentunya di BPJS wilayah masing-masing. Dan nanti bisa meminta surat rekomendasi dari desa dan surat rekomendasi dari dinas sosial setempat untuk cetak KIS. Kemudian untuk bantuan BPNT ini juga ketika teman-teman memang menjadi peserta BPNT, maka keterangan di peserta BPNT adalah ya, ada keterangan ya. Kalau keterangannya itu minus, itu berarti bukan atau belum menjadi peserta bantuan BPNT. Terus kemudian ketika di kolom selanjutnya itu kan ada keterangan yang berisi terproses di bank ataupun terproses di Kemensos. Ketika statusnya itu terproses di Kemensos, maka data teman-teman ini masih proses perbaikan data dan pengusulan untuk bantuan BPNT. Jadi masih proses. Kemudian ketika ada keterangan terproses di bank, berarti teman-teman ini akan menjadi peserta bantuan BPNT. Namun ketika nanti bantuan BPNT tahun 2022 ini kan teman-teman cairnya kan tunai melalui PT Pos. Ketika teman-teman mengecek data di DTKS itu keterangannya terproses di bank periode Januari ataupun periode Februari, pokoknya periodenya ini tahun 2022, maka teman-teman akan mendapatkan bantuan BPNT di tahun 2020 ini. Entah itu BPNT tahap pertama ataupun tahap kedua ataupun tahap ketiga ataupun tahap keempat. Seperti itu ya. Status kepesertaan bantuan BPNT itu bisa dicek di kolom kepesertaan, itu harus keterangannya ya sebagai peserta. Kemudian statusnya adalah terproses di bank, terus kemudian periodenya 2022. Itu nanti teman-teman akan mendapatkan bantuan BPNT tahun 2022, entah itu di tahap 1, 2, ataupun tahap 3. Sedangkan ketika data teman-teman di kepesertaan BPNT itu statusnya straight atau minus, tanda minus, kemudian keterangannya itu terproses di Kemensos dan periodenya itu bukan periode tahun 2022 tapi periode tahun 2021 misalnya, maka proses data teman-teman sebagai peserta BPNT ini masih perbaikan, masih pemadanan, sehingga teman-teman belum bisa mendapatkan bantuan BPNT seperti itu ya.
Kemudian untuk bantuan PKH ini juga sama, ada kolom kepesertaan, terus ada kolom keterangan terproses, kemudian ada keterangan periode. Untuk yang bantuan PKH-nya itu statusnya ya, berarti statusnya ya, kemudian terproses di bank dan periodenya 2022 sama. Berarti teman-teman akan mendapatkan bantuan PKH di tahun 2022, entah itu di tahap 1, 2, ataupun tahap 3 dan tahap 4. Tinggal ditunggu saja. Kemudian untuk para peserta yang mendapatkan keterangan bantuan PKH-nya ini tanda strip, terus keterangannya itu terproses di Kemensos, kemudian periodenya itu periode tahun 2021, maka teman-teman ini datanya belum menjadi peserta PKH. Masih ada proses perbaikan data, pemadanan data, mungkin juga bisa melalui proses, belum mengalami proses validasi by sistem, belum juga validasi by pendamping PKH, sehingga bantuan PKH teman-teman itu masih belum cair, seperti itu ya. Apakah para peserta tersebut itu bisa atau kemungkinan bisa menjadi peserta PKH ataupun BPNT? Jawabannya mungkin saja, kita doakan saja. Karena ketika nama teman-teman itu sudah masuk dalam DTKS, seperti yang saya bilang, sering saya bilang ya, ketika nama teman-teman itu sudah masuk ke dalam DTKS, maka teman-teman bisa menjadi penerima bantuan, entah itu PKH, BPNT, ataupun PBI. Tinggal ditunggu saja, karena proses menjadi peserta PKH itu harus melalui validasi by sistem dan validasi by pendamping. Sedangkan proses mendapatkan bantuan BPNT itu harus mengalami proses validasi by sistem. Kemudian untuk PBI dan KIS itu juga ada validasi by sistem, seperti itu. Teman-teman, untuk yang proses bantuan PKH-nya, keterangannya itu periode 2021, ini harus ditunggu sampai nanti itu sudah berubah menjadi periode 2022. Karena yang mendapatkan bantuan di tahun 2022 itu tentunya keterangan periodenya adalah periode 2022. Namun ketika sampai tahap 1 PKH ini belum juga cair, berarti besar kemungkinan teman-teman akan mendapatkan bantuan PKH-nya itu entah di tahap 2, tahap 3, ataupun tahap 4. Karena sekali lagi, bantuan PKH dan bantuan BPNT tahun 2022 ini disalurkannya bertahap sebanyak 4 tahap masing-masing. Januari, Februari, Maret, terus kemudian 3 bulan lagi dan 3 bulan lagi seterusnya. Jadi dalam 1 tahun itu cairnya adalah 4 kali, baik itu bantuan BPNT ataupun bantuan PKH. Seperti itu ya. Semoga penjelasan saya terkait web bansos DTKS ini bisa teman-teman pahami, dan teman-teman nanti akan lebih sabar untuk menanti bantuan apa yang bisa teman-teman dapatkan di tahun 2022. Nah, sampai di sini saja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.